Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah perpajakan. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 24 atau biasa disingkat dengan PPh pasal 24. Nah, tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini adalah kalian dapat memahami fungsi PPh pasal 24 itu apa, kemudian dapat melakukan kredit pajak luar negeri, kemudian dapat melakukan penggabungan penghasilan, kemudian mengetahui bagaimana perlakuan untuk rugi usaha di dalam negeri dan luar negeri, kemudian juga dapat menghitung batas PPh yang boleh dikreditkan, kemudian memahami tata caranya, dan juga pastinya dapat melakukan perhitungan PPh pasal 24 dari setiap kasus pajak. Nah, kemudian pengertian PPh pasal 24 sendiri adalah mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terhutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Jadi misalnya nih, ada wajib pajak Indonesia, kemudian dia memperoleh penghasilan dari dalam negeri dan juga luar negeri, otomatis penghasilan dari luar negeri itu pasti dikenakan pajak oleh negara asal. Maka PPh pasal 24 mengatur tentang berapa jumlah pajak yang sudah dibayarkan di luar negeri yang boleh dikreditkan atau dapat mengurangi jumlah pajak terhutang. Jadi pengkreditan pajak luar negeri itu dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Misalnya nih, kalian menggabungkan penghasilan dari Indonesia dan luar negeri di tahun yang sama-sama di tahun 2019. Jadi kita bisa menghitung PPh pasal 24-nya dari tahun digabungkannya penghasilan tersebut. Kemudian Indonesia menganut tax credit yang ordinary credit method dengan menerapkan per country limitation. Artinya adalah bahwa tiap negara itu Indonesia mengakui batasan pajak tiap negara itu pasti memiliki perbedaan, ya. Terutama dalam menghitung PPh 24, tiap negara itu memiliki batasan yang berbeda tergantung dengan tarif di masing-masing negara. Kemudian kita lihat di sini PPh yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri oleh wajib pajak Indonesia, maka itu boleh dikreditkan dengan PPh yang terhutang dalam tahun pajak yang sama. Tadi sudah kita bahas ya bahwa pajak di Indonesia dan di luar negeri itu harus dijumlahkan pada periode yang sama. Kemudian yang boleh dikreditkan adalah tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terhutang berdasarkan Undang-Undang PPh. Nah, kemudian apabila PPh dari luar negeri yang telah dikreditkan ternyata dikurangkan atau dikembalikan, maka PPh yang terhutang menurut Undang-Undang PPh harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian dilakukan. Nah, pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri ini diatur dengan KMK 640 KMK.04 tahun 94. Kita lanjut ya. Nah, cara melaksanakan kredit pajak luar negeri ya adalah sebagai berikut. Jadi intinya tiap wajib pajak itu memilih hak untuk mengkreditkan pajak luar negeri yang sudah dibayarkannya supaya tidak terjadi dua kali pemungutan. Dia dapat penghasilan dari luar negeri, sudah dipotong pajak di sana, maka di Indonesia itu boleh diakui. Ya. Nah, syaratnya apa? Yang pertama, melampirkan laporan keuangan dari penghasilan di luar negerinya. Kemudian ada fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Kemudian dokumen pembayaran pajak di luar negeri adalah merupakan penyampaian permohonan kredit pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Ya. Kemudian bagaimana sih cara menggabungkan penghasilan tersebut? Jadi ada beberapa step ya. Step 1-nya adalah penggabungan penghasilan dari usaha ya, jadi di garis bawah nih, penghasilan dari usaha itu dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan walaupun belum diterima. Jadi yang digunakan adalah
accrual basis. Ya, yang digarisbawahi adalah penghasilan dari usaha. Jadi selama itu masih berhubungan dengan kegiatan usaha, basis yang digunakan adalah basis accrual. Nah, berbeda ketika perusahaan menerima penghasilan lainnya dari luar usaha, ya, itu dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. Kalau yang accrual basis itu kan transaksi itu sudah terjadi tetapi uangnya belum diterima, sudah dicatat sebagai penerimaan. Sedangkan sebaliknya, kalau cash basis itu uangnya belum diterima, itu belum dicatat, ya. Penggabungan penghasilan yang berupa dividen dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Kemudian kita lihat bagaimana sih perlakuan rugi usaha di luar negeri. Kita tahu sendiri ya, di tatap muka minggu pertama atau kedua saya sudah pernah membahas bahwa ketika ada kerugian usaha di dalam negeri itu boleh dikompensasi selama 5 tahun. Nah, berbeda dengan rugi usaha di luar negeri. Dalam menghitung penghasilan kena pajak, kerugian di luar negeri tidak boleh dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima di dalam negeri. Jadi berbeda dengan perlakuan rugi usaha di dalam negeri. Yang dari luar negeri tidak bisa dikreditkan atau tidak bisa dikompensasi. Ya, kemudian penghitungan batas PPh yang boleh dikreditkan ya adalah penghasilan yang bersumber dari saham dan sekuritas lainnya, ya, kemudian bunga, royalti dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak, ya, kemudian sewa harta tak bergerak, kemudian imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, kemudian BUT. Semoga masih ingat semua ya, BUT itu adalah bisa berupa kantor perwakilan atau kantor cabang, ya. Kemudian penghasilan lainnya dengan menggunakan prinsip yang sama dengan nomor 1 di atas. Oke, kita lihat ada istilah batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara atau per country limitation-nya adalah apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, artinya lebih dari 1, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara, ya. Jadi dihitung satu-satu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, yang pertama, ya, batas maksimum kredit pajak diambil yang paling rendah dari 3 unsur perhitungan berikut. Yang pertama adalah jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, atau penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh yang dikenakan tarif PPh pasal 17. Atau yang ketiga adalah jumlah pajak yang terhutang untuk seluruh penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Nah, kalau untuk memahaminya sulit, kita nanti bisa lihat di contoh saja ya. Contoh di sini ada kasus 1. PT Amindo berkedudukan di Jakarta menerima dan memperoleh penghasilan neto dalam tahun pajak 2019 adalah dari beberapa sumber. Yang pertama ini, dia punya penghasilan dari hasil usaha di Singapura, ya. Penghasilannya adalah 1M. Tarif pajak di Singapura adalah 20%. Sedangkan penghasilan dari dalam negeri adalah sebesar 1M. Ya, diminta hitunglah jumlah kredit pajak yang diperkenankan atau PPh pasal 24-nya. Step 1. Cara yang pertama adalah kita menambahkan atau menjumlahkan semua penghasilan neto dari dalam maupun luar negeri. Berarti 1M ditambah 1M ya, sehingga totalnya adalah 2M. Step yang kedua, hitung PPh terhutang berdasarkan tarif PPh pasal 17. Nah, kita tahu tarif PPh di tahun 2019 adalah 25%. Jadi 25% dikali dengan step 1, 2M. Hasilnya adalah 500 juta. Step 3, kita hitung batas maksimum kredit pajak luar negerinya. Jadi penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan neto dikali step 2. Penghasilan luar negeri di Singapura tadi 1M. Total penghasilan neto di Singapura dan Indonesia adalah
1M plus 1M sehingga hasilnya adalah 2M. Jadi 1/2M dikali step 2. Step 2 ya. Step 2 sebentar kita balik. Step 2-nya adalah 500 juta. So, setengah ya, karena 1 dibagi 2 adalah setengah, dikali 500 juta hasilnya adalah 250 juta. Itu step 3, hasilnya 250 juta. Step 4 kita menghitung pajak yang dibayarkan di luar negeri itu berapa. Nah, kita lihat tarif di Singapura adalah 20%, berarti 20% dikali penghasilan yang ada di Singapura adalah 1M, totalnya adalah 200 juta. Nah, cara mencari PPh pasal 24 adalah dengan cara membandingkan step 3 dan step 4, mana yang nilainya lebih kecil. Ya, step 3 250 juta, step 4 adalah 200 juta. Otomatis yang dipilih sebagai tarif PPh 24 adalah yang ini, yang lebih kecil. Ya, 200 juta. Sudah? Nah, coba kita kerjakan lagi kasus yang ketiga. Kasus yang kedua. Di sini PT Panca di Semarang tahun 2019 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. Di sini dia punya penghasilan dari 3 negara ya. Penghasilan luar negerinya 1M, kemudian ternyata ada rugi usaha di Indonesia senilai 200 juta. Ya, kemudian pajak atas penghasilan luar negerinya atau pajak atas pendapatan 1M ini adalah 40%. Ditanya berapa PPh pasal 24-nya. Step 1 kita harusnya kan kita jumlahkan ya, penghasilan luar negeri plus penghasilan dalam negeri. Nah, karena di sini penghasilan dari Indonesia adalah minus atau rugi. Nah, ini boleh kita kompensasikan di penghasilan ini, step 1 ini. Jadi rugi usaha di Indonesia 200 juta bisa mengurangi total penghasilan neto, sehingga 1M dikurangi 200 juta hasilnya adalah 800 ribu. Step 2, hitung PPh terutang sesuai dengan tarif. Nah, di sini 25% tarif tadi ya. Nih ya, tarif pajak di luar negeri adalah 40%. Nah, ini kan kenapa ini 25%? 25% adalah tarif PPh di Indonesia. 25% dikali 800 juta hasilnya adalah 200 juta. Step 3, kita hitung batas maksimum kredit pajak luar negeri. Caranya dengan di sini 1M itu adalah penghasilan dari luar negeri dibagi dengan step 1 800 juta dikali step 2 200 juta. Berarti 10/8 dikali 200 juta hasilnya adalah 250 juta. Itu ya, step 3 diingat 250 juta. Kita lihat step selanjutnya. Kita hitung step 4 ya, pajak yang sudah dibayarkan di luar negeri itu tarifnya adalah 40% dikali 1M, hasilnya 400 juta. Cara mencari PPh pasal 24, kita pilih antara step 4, di sini 400 juta, dengan step yang ketiga 250 juta, itu lebih kecil yang step 3, maka kita pilih di sini untuk dijadikan sebagai PPh pasal 24. Paham ya? Karena nilainya dipilih yang paling kecil. Next. Di sini ada kasus 3. Penghasilan dari 4 negara. PT Farel di Semarang ya memperoleh penghasilan sebagai berikut. Penghasilan dalam negerinya 4M. Penghasilan di Singapura 1M, penghasilan di Malaysia 3M, kemudian ada rugi di Filipina 2,5M. Kemudian diketahui tarif masing-masing pajak di negara Singapura, Malaysia, dan hitunglah jumlah kredit pajak LN yang diperkenankan atau hitunglah PPh pasal 24. Di sini nggak ada tarif pajak Filipina. Kenapa? Karena di Filipina rugi ya, maka tidak ada, di sini di soal pun tidak ada tarif.
Kita lihat step 1, kita jumlahkan semua penghasilan dari luar negeri dan penghasilan dalam negeri. Ya, kita lihat dari soal itu kan tadi di sini dalam negeri 4M, Singapura 1M, Malaysia 3M. Di sini Filipina rugi itu tidak ditambahkan di sini. Jadi kerugian dari luar negeri tidak mengurangi penghasilan neto. Berbeda ketika kasus 2 tadi ya, ada rugi di dalam negeri itu boleh mengurangi penghasilan neto. Sehingga jumlahnya di sini adalah 8M. Nah, step 2, hitung PPh terutang sesuai dengan tarif di Indonesia. Di Indonesia tarifnya 25% dikali 8M atau step 1 hasilnya 2M. Nah, step 3 kita hitung batas maksimum kredit pajak luar negeri untuk tiap negara. Yang di Indonesia tidak usah dihitung, yang dihitung untuk Singapura dan Malaysia. Kalau Filipina nggak usah dihitung karena ada rugi. Ya, Singapura berarti tadi penghasilan netonya 1M di soal ya, sesuai dengan soal nih. Singapura 1M kemudian dibagi dengan 8M. 8M itu step 1 dikali step 2 itu 2M. Sehingga 1/8 kali 2M nilainya adalah 250 juta. Untuk Malaysia sendiri di soal tadi ada penghasilan di Malaysia 3M. Jadi di sini dihitung Malaysia 3M dibagi step 1 yaitu 8M dikali step 2 atau 3/8 dikali 2M hasilnya 750 juta. Perhatikan di sini 250 juta dan 750 juta. Kita lakukan lagi perhitungan untuk step 4. Hitung pajak yang dibayarkan di luar negeri. Singapura tadi tarifnya 40% dikali 1M hasilnya 400 juta. Malaysia 25% dikali 300 dikali dengan 3M hasilnya 750 juta. Jadi kita cari ya dari step 4 dan step 3 ini mana yang nilainya lebih kecil untuk Singapura dan Malaysia. Nah, kita lihat satu-satu. Di Singapura di sini 400 juta. Sedangkan di step 3 250 juta. Jadi yang kita pilih adalah yang kecil 250 juta. Next, untuk Malaysia kita hitung di sini 750 juta. Step 3 kita lihat sama-sama 750 juta. Jadi kita bisa memilih yang manapun antara step 3 ataupun step 4 asal itu yang nilainya paling kecil. Sehingga kalau kita jumlahkan PPh pasal 24 adalah 250 juta plus 750 juta hasilnya 1M. Sudah ada pertanyaan sampai di sini? Jika ada pertanyaan bisa kita lanjutkan di WhatsApp group ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.